Kita lihat ini seperti apa. Kita sudah memulai tahun 2025, apa saja tantangan yang dihadapi sektor logistik pada tahun ini? Baik, Bu Sania, terima kasih. Untuk tantangan dihadapi sektor logistik, mungkin kita bisa bagi dua, klaster internasional dan klaster domestik. Untuk klaster internasional, kita ketahui bahwa moda transportasi untuk kegiatan ekspor dan impor yang menjadi tulang punggung Indonesia melalui 90% melalui moda transportasi angkutan laut. Di mana moda transportasi angkutan laut sangat rentan terhadap konflik geopolitik, kongesti di pelabuhan-pelabuhan transit seperti di Singapura, Malaysia, China, Hong Kong, dan Taiwan saat ini, di mana pelabuhan transit tersebut untuk kegiatan ekspor impor Indonesia. Juga dengan dampak perang dagang yang terjadi, akan adanya dinamisasi regulasi di beberapa negara yang menyebabkan juga menjadi tantangan industri logistik khusus untuk klaster internasional. Untuk klaster domestik, dengan adanya penurunan perdagangan internasional, pasti berdampak pada perdagangan di dalam negeri. Kita tahu bahwa BPS di akhir tahun 2024 merilis turunnya kelas menengah dari 21% menjadi 17%, dan beberapa analis dan ekonom memprediksi dimungkinkan turun dari 17% menjadi 15 atau 14%. Dan ini akan berdampak pada turunnya kegiatan perdagangan di dalam negeri. Baik. Juga adanya fluktuasi harga BBM dimungkinkan menjadi tantangan di tahun 2025. Juga dinamisnya regulasi dari pemerintah dikarenakan adanya perubahan nomenklatur lembaga dan kementerian. Dan untuk di Indonesia, khusus pelaku industri logistik domestik, terbatasnya pilihan sarana pengangkut. Pak Sri, kita tahu dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia, biaya logistik di Indonesia ini cenderung masih tinggi. Nah, dari kacamata pengusaha sendiri, seperti apa? Apa yang penyebab utama dari tingginya biaya logistik di Indonesia ini? Baik, kita ketahui bahwa Indonesia kalau dibanding dengan negara Asia pasti lebih tinggi. Kita akan bisa bagi lagi menjadi klaster internasional dan domestik. Untuk klaster internasional, kita pernah mengadakan satu survei sekitar ada 2.000-an, kita survei perusahaan dari Aceh sampai Papua, khususnya pengusaha ini yang membuat satu barang atau manufaktur. Dari sekian ribu itu kita dapatkan 90% masih menggunakan Incoterms, CIF, CNF, ataupun DAP ataupun DDP. Nah, kita melihat importir dan perusahaan-perusahaan manufaktur masih menggunakan Incoterms lama. Harusnya kalau mereka merubah Incoterms menjadi ex-works ataupun FOB, mereka bisa menekan biaya logistik 20-30%. Dan ini kita sudah proven di hampir semua klien kita merasakan adanya improvement untuk importir. Karena di negara-negara lain seperti Singapura, Malaysia, Thailand ataupun di China, kalau mereka beli barang selalu ex-works, berarti mereka franko gudang zaman dulu. Dia hanya membeli barangnya saja, jasa dan insurance-nya dia dealing di negara mereka sendiri. Seperti kita ekspor, rata-rata FOB, Bu. Kita penjual-penjual kita menjualnya FOB. Karena apa? Karena bayarnya maunya dia ambilnya mereka yang akan kontrol, bukan supplier yang kontrol. Nah, di Indonesia terbalik. Harusnya bayar adalah king, tapi dikontrol oleh supplier. Dan ini menyebabkan biaya tinggi. Dan kedua, kalau kita klaster domestik itu pastinya kita given dari Allah sebagai negara kepulauan. Nah, negara kepulauan itu pastinya akan kita sadari bahwa infrastruktur di Indonesia Timur masih tertinggal daripada Indonesia Barat. Dan kurangnya fasilitas dan konektivitas infrastruktur menyebabkan biaya kita tinggi. Dan di Indonesia sendiri pusat-pusat distribusi yang terintegrasi sangat
kurang. Mungkin cenderung hanya kurang dari 10 jari kita gitu. Kedua, supply dan demand. Coba kita bandingkan bahwa kalau satu perusahaan pelayaran kontainer kirim barang ke Papua dari Jakarta pun dari Surabaya, pastinya penuh ke Papua. Begitu dia kembali kosong. Dan kita sebagai pengusaha pelayaran pastinya akan men-charge 2 kali, pergi dan pulang. Dan saya dengar ada berita baik buat para pelaku logistik ini, Bu, pelayaran ataupun khususnya pelayaran, karena food estate di Papua akan mulai berproduksi tahun 2027 atau 2028. Dan ini akan terjadi balancing. Tadinya imbalance, akhirnya terjadi balance dari Jakarta atau Surabaya membawa barang dan kita dari Papua membawa beras terus ke seluruh Indonesia. Dan banyak juga seperti kita ketahui bahwa di Indonesia ini tinggi karena banyak hidden cost. Hidden cost seperti pungutan liar, seperti dari komunitas-komunitas lokal ataupun oknum-oknum yang menyebabkan biaya transportasi yang tidak terhitung tinggi. Misalnya buka portal atau bagaimana, kira-kira begitu. Dan mayoritas moda transportasi distribusi ataupun logistik di Indonesia 70% adalah truk. Di mana truk belum terkonversi dengan masih pakai truk diesel. Bukan seperti negara lain sekarang sudah mulai menuju switching ke EV, truk listrik. Demikian, Bu. Baik, jadi sebetulnya memang hambatannya sangat kompleks sekali begitu ya. Iya. Nah, kita tahu juga di sektor logistik di Indonesia ini sumbangsihnya cukup kecil terhadap PDB atau pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tadi kalau kita lihat masih di angka 14%. Ini jika semua tantangan sektor ini seperti yang tadi Pak Sri sudah sebutkan bisa teratasi, kira-kira bisa berapa nih sumbangsi sektor logistik terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia? PDB saat ini kalau nggak salah 45% sumbangan PDB logistik untuk PDB Indonesia. Kemungkinan dengan saya merasa yakin di bawah kepemimpinan Pak Prabowo, sektor logistik bisa 7-8% dikarenakan kemungkinan peningkatan growth ekonomi juga akan tinggi di bawah leadership beliau dan sangat memungkinkan kita di 7-8%. Atau kalau seluruh program beliau nyata dan terlaksana, kemungkinan kita bisa PDB dari sektor logistik bisa di atas 10%. Begitu, Bu, menurut kami. Berarti dengan kepemimpinan Prabowo Subianto ini juga merupakan win-win bagi pengusaha di sektor logistik begitu ya? Saya yakin dan optimis di bawah leadership Pak Prabowo akan lebih baik.